Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Fisika Dasar dan Praktikum. Kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas mengenai besaran ya. Ada beberapa jenis besaran, misalkan berdasarkan bagaimana dia didapatkannya atau diturunkannya itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan eh, besaran juga bisa dibagi berdasarkan apakah dia itu memiliki arah atau enggak gitu ya. Jadi misal pada kasus gerakan partikel yang dua dimensi atau tiga dimensi gitu ya. Besaran-besaran seperti perpindahan, kecepatan, percepatan gitu ya. Itu adalah besaran yang mempunyai nilai tapi juga dia mempunyai arah ya. Jadi dalam menghitung kecepatan misalkan, kita tidak cukup menyatakan dia kecepatan apa nilainya berapa gitu. Ya. Selain nilainya berapa, kita juga harus menyertakan informasi mengenai arahnya, ya. Nah, besaran-besaran yang seperti ini itu disebut dengan besaran vektor. Jadi ada yang namanya besaran vektor, ya. Contohnya tadi perpindahan, kecepatan, percepatan, nanti juga ada gaya, momentum, dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai saja, contohnya apa? Contohnya waktu, itu kan dia tidak ada arah ya. Kalau ngomongin waktu ya nilainya aja berapa, selang waktu maksudnya. Kalau ngomongin selang waktu ya nilainya aja berapa gitu. Nah, itu yang hanya memiliki nilai disebut dengan besaran skalar gitu ya. Jadi ada besaran vektor, besaran yang memiliki arah dan nilai dan arah. Kalau besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Contohnya selain selang waktu itu ada temperatur, volume, kelajuan, dan lain-lain. Gitu ya. Dia dapat dinyatakan dalam angka real aja. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai vektornya gitu. Nah, penggambaran vektor itu dipresentasikan atau dinyatakan dengan sebuah anak panah yang berarah gitu ya. Ya, jelas kalau anak panah pasti ada arahnya. Nah, si arah anak panah ini menggambarkan arah vektor. Jadi misalkan kalau ada gaya digambarkan dengan sebuah panah, artinya gayanya itu mengarah ke sana gitu. Nah, besar vektor itu dinyatakan dengan panjangnya anak panah. Jadi semakin panjang gambarnya itu menunjukkan bahwa besaran yang kita bicarakan itu semakin besar nilainya. Misalkan gaya yang besarnya 10 Newton itu tentu saja harus dua kali lebih panjang daripada gaya yang besarnya 5 Newton. Misalkan seperti itu ya. Jadi panjangnya itu menggambarkan dari nilai dari besaran yang kita gambarkan ini gitu. Ya, misalkan ini adalah besaran A apa vektor A gitu ya. Nah, ekor anak panah ini disebut dengan posisi titik tangkap, sedangkan kepalanya atau ujungnya itu disebut dengan titik terminal. Nah, bagaimana vektor dituliskan ya? Vektor dituliskan itu kalau di buku teks gitu ya, biasanya itu dicetak dengan tebal gitu. Namun kalau kamu menulis, misalkan di ujian gitu kan, kamu mungkin susah untuk mencetak tebal ya. Jadi bisa juga menggunakan eh, tanda panah di atasnya. Nah, yang diberi tanda panah ini artinya besaran-besaran vektor. Jadi ketika kita menuliskan gaya, itu tulis tanda panah di atasnya. F, tulis tanda panah di atasnya. Kenapa? Karena gaya itu termasuk besaran vektor. Gitu. Beda dengan misalkan tadi waktu T gitu. T nggak ada tanda panahnya. Karena dia adalah besaran skalar. Nah, sedangkan nilainya itu ditunjukkan dengan diberi tanda mutlak nih. Diberi tanda mutlak ini artinya dia tidak memperdulikan lagi arah ketika dia diberi tanda mutlak kanan kiri seperti ini. Itu artinya dia hanya melihat nilainya aja. Atau ditulis dengan huruf A biasa. Kenapa? Karena ini adalah ya seperti seolah-olah besaran skalar gitu. Jadi ketika dia ditulis dengan huruf cetak yang tidak tebal, itu dia hanya bicara nilainya aja gitu. Jadi ketika kita bicara gaya, misalkan gaya kan simbolnya F, terus kita tulis F cetak tapi nggak tebal, itu artinya kita hanya membicarakan gaya, nilainya aja, arahnya nggak ada gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita definisikan beberapa operasi pada vektor. Misalkan, jika ada definisi A sama dengan B, itu artinya vektor A dengan vektor B itu adalah identik. Ya,
Jadi vektor A dan vektor B itu sama persis, baik arahnya dan juga nilainya. Jadi arahnya sama-sama ke sana dan nilainya sama-sama panjangnya kan sama nih. Jadi arahnya dan nilainya ini sama. Berarti vektor A ini sama dengan vektor B ya. Walaupun tempatnya beda ya. Jadi yang namanya vektor itu boleh di pindahkan gitu asal nilai dan arahnya itu tetap sama. Nah, sedangkan yang vektor yang berlawanan itu misalkan A sama dengan min B atau kebalikannya B itu sama dengan min A. Itu adalah dua vektor yang besarnya sama, tapi arahnya itu berlawanan membentuk sudut 180 derajat. Jadi kalau misalkan ditulis A min B sama dengan min B, berarti A dan B itu panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Yang satu ke sana, yang satu ke situ gitu ya. Atau kebalikannya, berarti kita bisa juga tulis bahwa A ini adalah atau B ini adalah sebenarnya adalah min A. Jadi kalau A ini, B itu didefinisikan dari kebalikan dari A gitu. Gitu ya. Itu namanya adalah vektor yang berlawanan. Nah, sekarang ada juga perkalian vektor. Perkalian vektor itu adalah eh, ini perkalian vektor dengan skalar ya maksudnya. Perkalian vektor dengan skalar ini eh, jadi tidak merubah arah dari vektornya. Jika suatu vektor dikalikan dengan suatu nilai skalar, maka dia tidak merubah arah vektornya. Misalkan kita punya vektor A, kemudian dia kali dengan sebuah nilai skalar, misalkan 3 gitu. Jadi misalkan B itu sama dengan 3 dikali A gitu. 3A gitu. Nah, jadi B ini arahnya sama dengan A tapi panjangnya 3 kali lipat gitu ya. Jadi B sama dengan 3A artinya kamu tulis B itu 3 kali lipat lebih panjang dari A tapi arahnya sama. Bisa juga nanti kamu tulis B sama dengan min 3A. Kalau kamu tulis B sama dengan min 3A, berarti kamu gambar panjangnya B itu adalah 3 kali dari A, tapi arahnya berlawanan, artinya berbalikan arah dengan A gitu ya. Kalau B sama dengan min 3A. Ini seperti itu ya. Nah, kemudian kita definisikan juga yang namanya penjumlahan vektor ya. Misal kita punya dua vektor, vektor A dan vektor B ya. Vektor A yang warna merah dan vektor B yang warna biru. Dia masing-masing punya nilai dan arah masing-masing. Misalkan kita disuruh untuk menjumlahkan antara A dan B ya. Jadi kalau kita disuruh menjumlahkan A dan B, nah di sini ada dua metode. Ada metode poligon atau metode segitiga ya, dan juga metode jajaran genjang. Ya, dua-duanya akan kita bahas nih. Yang pertama yang poligon dulu. Kalau metode poligon itu pertama kamu gambarkan dulu sebuah vektor. Kan misalkan apa nih? A plus B ya. Kan kita disuruh untuk mencari C. C itu adalah A plus B nih. Nah, jadi kamu gambar dulu eh vektor A gitu kan ya. Kamu gambar vektor A, kemudian di terminal vektor A itu menjadi titik tangkap vektor B. Jadi titik tangkap vektor B-nya pindahkan ke terminal A. Jadinya kita dapat seperti ini. Ya. Nah, jadi gitu ya. Pertama kita gambar dulu vektor A, kemudian di ujung atau di terminal vektor A itu tempelkan pangkal vektor B. Ya. Jadi kita tulis di sini. Nah, kemudian hasilnya gimana? Hasilnya itu dari pangkal A ke ujung B. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini adalah C. Jadi C itu adalah A plus B. Ya. Jadi A plus B itu kamu gambar sebuah vektor dari mulai pangkal dari A menuju ke ujung dari B ya. Titik tangkap A menuju ke terminal B itu adalah C ya. Atau misalkan kita balik nih. Gimana kalau B plus A? Jadi sama aja. Berarti kamu tulis dulu vektor B, kamu gambarkan vektor B, kemudian di ujung vektor B ya, di sini nih atau di sini, di ujung vektor B itu tempelkan pangkal A. Ya. Nah, ingat ya, ketika kita menggambar ini arahnya harus tetap B ini kan ke sini. Berarti B itu harus digambar ke situ. A itu kan ke sana arahnya. Berarti A juga harus digambar ke sana gitu. Jadi boleh dipindah tapi eh,
arahnya harus sama ya. Arah dan panjangnya harus sama gitu. Nah, jadi gitu ya. Di terminal B kita tempelkan titik tangkap A. Nah, kemudian kamu gambar tuh dari pangkal B menuju ujung A. Itu adalah C. Nah, kamu lihat ini dan ini sama kan? Vektor C ini sama. Ya, mereka arahnya sama-sama ke sana dan panjangnya sama-sama segitu. Walaupun prosesnya beda. Yang ini mah A dulu baru B, A plus B. Kalau ini B plus A. Artinya di situ berlaku sifat bahwa A plus B itu sama dengan B plus A. Itu ya, itu yang namanya metode poligon. Jadi metode poligon itu kamu gambar dulu sebuah vektor, kemudian di ujung vektor tersebut tempelkan pangkal vektor yang lain. Itu adalah metode poligon. Kemudian kamu cari vektor atau kamu gambar vektor dari pangkal yang A menuju ujung yang B. Itu metode poligon. Metode yang kedua itu adalah metode jajaran genjang. Kamu tahu jajaran genjang kan? Ada 4 sisi dan kemudian 2 sisi saling berpasangan gitu kan ya. Nah, jadi kalau jajaran genjang, misalkan kita punya dua vektor nih, ada vektor A dan vektor B. Kita disuruh menjumlahkannya dengan metode jajaran genjang. Kalau digunakan metode jajaran genjang, titik pangkal dari keduanya itu digabung. Jadi begini, ini yang A. Nah, kamu gambar dulu A, kemudian kalau tadi kan metode poligon si pangkal B itu dipasang di ujung A. Kalau metode jajaran genjang, pangkal B itu dipasang di pangkal A. Jadi ini vektor A, ini vektor B gitu. Dan mereka akan membentuk sebuah sudut. Kita katakan sudutnya adalah theta gitu kan ya. Nah, kemudian kamu bikin garis perpanjangan di ujung B ya, di ujung B itu yang sejajar dengan A. Jadi bikin garis perpanjangan seperti ini ya. Nah, kemudian di ujung A kamu bikin garis perpanjangan yang sejajar dengan B. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka bakal bertemu di satu titik kan ya. Nah, ini bakal menjadi titik terminal dari vektor gabungan. Jadi kamu gambar vektor gabungannya, kamu gambar dari pangkal keduanya ke titik pertemuan dari garis perpanjangan tadi. Jadi ini ya. Jadi gitu ya. Pertama kamu gambar dulu garis perpanjangan yang sejajar dengan A dari ujung B, kemudian dari ujung A kamu bikin garis perpanjangan yang sejajar dengan B ya. Nah, mereka bakal bertemu di satu titik dan kamu gambar suatu vektor gabungan itu dari pangkal keduanya ke titik pertemuan dari garis perpanjangan keduanya. Jadi ini adalah vektor gabungan ya, C sama dengan A plus B. Itu ya. Itu adalah metode jajaran genjang. Jadi kamu perhatikan nih, mau metode poligon, mau metode jajaran genjang, hasilnya bakal sama. Baik arahnya sama-sama ke sana, dan juga nilainya, panjangnya sama-sama ke sana gitu. Jadi keduanya ini boleh dipakai. Nah, itu arahnya. Sedangkan yang namanya vektor kan ada nilainya. Nah, nilainya gimana? Nilainya C itu dihitung dengan persamaan seperti ini. C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Ini theta ya, bukan tanda tanya harusnya. Di mana theta itu adalah sudut antara A dan B ketika pangkalnya digabung. Ya. Jadi itu C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Nah, gimana kalau kita disuruh untuk mengurangi vektor? Misalkan A min B. Ya. Nah, sebenarnya mungkin kamu waktu SD juga pernah diajarin ya bahwa yang namanya A min B itu sama aja dengan A plus min B ya. Jadi kalau kita disuruh menjumlahkan A dengan negatif dari B itu sama aja dengan A min B gitu kan ya. Nah, ini berlaku juga nih di vektor. Ya, misalkan kita punya dua vektor, vektor A dan vektor B. Nah, kemudian kita disuruh untuk mengurangi A min B. Jadi kamu gambar dulu A seperti tadi. Nah, ini metode yang kita gunakan metode poligon ya. Walaupun nanti prinsipnya bisa digunakan juga untuk yang metode jajaran genjang. Sama aja. Nah, kita gunakan metode poligon. Nah, kamu gambar dulu A. Kemudian kalau tadi kan metode poligon ya, si pangkal B itu dipasang di A. Nah, ini juga sama kan seperti itu. Tapi B-nya arahnya berlawanan karena kita akan mengurangi A dengan B gitu. Jadi B-nya bukan ke sana, harusnya kan B ke sana. Nah, tapi kan yang kita tambahkan itu min B. Jadi min B itu jadinya ke sana. Jadi A min B itu sama aja dengan A
dijumlahkan dengan min B gitu. Ya. Jadi kalau B itu harusnya ke sana, maka min B itu ke arah kebalikannya. Kemudian resultannya yang mana ya? Sama seperti tadi, kamu gambar dari pangkal A menuju ujung min B. Jadi yang ini itu adalah C. Itu sama dengan A min B. Ya, gimana kalau kebalikannya? Disuruh untuk menghitung B min A. Nah, kalau B min A, berarti kan kamu gambar dulu B. Ya, kemudian kamu dari pangkal atau apa dari ujung B kamu gambar pangkal A. Ya, tapi bukan A-nya, tapi min A. Kalau A itu arahnya ke sana, berarti min A arahnya kebalikannya gitu ya. Jadi ini adalah min A gitu. Nah, resultannya yang mana? Resultannya kamu gambar dari pangkal B ke ujung dari min A gitu ya. Dan ini adalah B min A. Nah, D ya, kita tulis D. D itu sama dengan B min A. Kalau kamu perhatikan antara vektor C dan vektor D, itu sebenarnya panjangnya sama ya. Jadi vektor C panjangnya segini, vektor D panjangnya segitu. Panjangnya sama. Yang berbeda itu arahnya berlawanan. Jadi kalau vektor C itu ke sana, vektor D itu ke sana. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan ya, itu adalah dua vektor yang berlawanan. Yang tadi A sama dengan min B kan gitu ya. Ini juga sama nih. C sama dengan min D atau kebalikannya D sama dengan min C. Nah, jadi bisa kita tulis bahwa A min B itu sama dengan min dari B min A. Ya. Jadi A min B sama B min A itu pasti berlawanan hasilnya. Ya. Nah, kalau ngitung nilainya gimana? Ngitung nilainya mirip dengan yang tadi, hanya bedanya ini jadi min. Jadi akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Nah, di dalam penjumlahan vektor itu juga berlaku yang namanya hukum sinus, ya. Ini sebenarnya di segitiga ya. Di segitiga itu kan berlaku hukum sinus. Uh, ini berguna untuk mencari sudut yang ketiga gitu ya. Kalau diketahui dua sudut yang lain atau sudut yang lain dan besar sebuah vektor gitu. Nah, jadi misalnya ini kita punya segitiga nih, segitiga ABC. Kemudian ada sudut-sudutnya kan. Sudut yang berhadapan dengan A, ini yang ini, misalkan kita sebut di alfa. Sudut yang berhadapan dengan B, yang ini ya, itu kita sebut dengan beta. Dan sudut yang berhadapan dengan C, itu kita sebut dengan gamma. Ya, jadi ada alfa yang berhadapan dengan A, beta berhadapan dengan B, dan gamma berhadapan dengan C. Nah, kita tulis hukum sinus itu, ini sebenarnya sudah dipelajari mungkin waktu kamu sekolah dulu ya, waktu belajar matematika. Jadi kita tulis bahwa A dibagi dengan sin alfa itu sama dengan B dibagi dengan sin beta sama dengan C dibagi dengan sin gamma. Ya, perbandingannya ya, rasio antara A dengan sin alfa itu bakal sama dengan B dengan sin beta dan C dengan sin gamma. Mari kita bahas sebuah contoh soal. Ya, nah, dua buah gaya yang sama besar ya, masing-masing 10 Newton. Mengapit sudut 60 derajat seperti pada gambar. Hitunglah A resultan gaya tersebut dan B arah gaya resultan tersebut dari F1 atau dari sumbu X ya. Biasanya kan kalau sudut dihitung dari kuadran 1 kan. Berarti dari sumbu X mendatar yang positif ini. Berarti sudutnya resultannya nanti berapa gitu. Nah, pertama kita gambar dulu resultan gayanya arahnya kemana. Jadi ini lebih mudah dengan menggunakan metode jajaran genjang ya. Jadi kita gambar dulu ini sejajar dengan F1 di ujung F2, kemudian di ujung F1 kita gambar garis perpanjangan yang sejajar dengan F2. Kemudian mereka ada berpotongan di satu tempat, kemudian kita gambar nih resultannya. Ini adalah resultannya yaitu R. Nah, R dihitung dengan menggunakan persamaan yang tadi ya. R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 kali cos 60. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Karena masing-masing sama-sama 10 Newton, jadi ini 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 10 kali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Jadi 2 kali 10 kali 10 kali setengah ya. 10 kuadrat 100, 10 kuadrat
Ya, 10 kuadrat kan 100 ya. Kemudian ini 10 kali 10 juga 100. 2 kali setengah kan habis ya. Jadi 100 tambah 100 tambah 100. Jadinya 300. Atau bisa kita tulis sebagai 10 akar 3. Karena kan 100 kali 3 kan. 100 bisa diakarin jadi 10. Nah, itu adalah besarnya. Jadi besarnya resultan gaya ini adalah 10 akar 3 Newton. Nah, sekarang gimana dengan arahnya? Nah, untuk melihat arahnya, kan tadi arahnya itu dihitung dari F1 atau dihitung dari sumbu X. Berarti kan sudut yang ingin ketahui ini alfa misalkan ya. Alfa ini berapa? Nah, sebenarnya ini kita bisa pakai logika kalau soalnya seperti ini karena panjangnya sama-sama 10 Newton, artinya ini bakal ada di tengah-tengah. Jadi kalau ini 60 derajat, pasti setengahnya adalah 30 derajat. Ya, kenapa? Karena sama-sama 10 Newton. Nanti kalau nggak sama ya nggak bisa dibagi dua gitu juga. Ya. Nah, gimana caranya untuk mencari alfa ini? Nah, kita gunakan yang tadi, hukum sinus tadi. Pertama, kita lihat segitiganya dulu. Segitiganya yang mana? Segitiganya yang ini. Antara F1, perpanjangan F2, dan R. Ya, kita lihat segitiga yang ini. Nah, kalau kita lihat segitiga yang ini, kalau sudut ini adalah 60 derajat, maka sudut yang ini juga 60 derajat kan? Ya, kan sama. Karena ini adalah sama dengan F2 nih panjangnya. Nah, kalau ini adalah 60 derajat, ingat kalau garis lurus itu panjangnya, sudutnya itu adalah 180 derajat ya. 180 derajat. Jadi kalau segini adalah 60 derajat, maka sisanya adalah 180 min 60 derajat. Ya. Nah, kemudian kita gunakan perbandingan segitiga tadi. Ya. Jadi F1. Oh, nggak usah F1. Karena F1 kita nggak tahu sudut yang berlawanannya berapa. Kita gunakan ini nih. R berlawanan dengan 180 min 60. 180 min 60 berapa sih? 120 ya. Jadi R berlawanan dengan 120. Dan F2, di sini kan sama dengan F2 ya. Itu berlawanan dengan alfa. Jadi kita pakainya itu, perbandingan segitiganya. Jadi F2 berbanding dengan alfa, itu sama dengan R resultan tadi berbanding dengan sudut ini 120. Kita masukkan nilainya. F2 kan nilainya 10. Sin alfa yang ingin kita cari nih sama dengan uh, R per 120. Ya, R per 120. Nah, R-nya adalah 10 akar 3 dan dibagi dengan sin 120. Ya, jadi 10 per sin alfa sama dengan 10 akar 3. Sin 120 itu adalah setengah akar 3. Akar 3 dengan akar 3 coret habis ya. 10 dengan 10 coret, maka kita dapat bahwa sin alfa itu sama dengan setengah. Nah, kalau sin alfa itu setengah, maka alfa adalah antisin atau arcus sin dari setengah, yaitu 30 derajat. Maka ini sesuai dengan yang kita prediksikan tadi ya. Nah, jadi yang namanya vektor itu bisa dijumlahkan. Kebalikannya, vektor juga bisa diuraikan. Ya, ini adalah satu contoh sederhana penguraian vektor. Misalkan kita punya vektor f, dia ada di sumbu x dan y. Dia membentuk sudut theta terhadap sumbu x. Maka kalau dia membentuk sudut theta terhadap sumbu x, maka kita bisa uraikan f ini ke masing-masing sumbu, yaitu ke sumbu x dan ke sumbu y ya. Sebenarnya sih diuraikan mah bebas kemana aja tuh, cuman supaya mudah ya ke sumbu aja gitu. Nah, ini sebenarnya menggunakan definisi dari sin, cos, tan itu ya di trigonometri. Mungkin kamu pernah belajar bahwa yang namanya sinus itu adalah bagian depan dibagi dengan bagian miring gitu ya. Kalau yang namanya kosinus itu adalah bagian samping dibagi dengan bagian miring gitu. Misal gini, kita punya sebuah vektor f, kita ingin uraikan dia menjadi f ke arah sumbu x dan ke arah sumbu y. Ya, berapa komponen dari vektor f ini di arah sumbu x dan di arah sumbu y? Nah, kalau di arah sumbu x berarti berkaitan dengan vektor yang komponen vektor yang bersebelahan dengan sudut. Berarti kan kita menggunakannya kosinus ya. Karena kosinus itu kan pengertiannya kosinus theta itu pengertiannya adalah bagian samping sudut dibagi dengan bagian miring. Artinya kalau kita pengen tahu bagian samping ini ya tinggal dikali cos theta-nya dikali dengan bagian yang miringnya ya. Jadi kita uraikan nih ke arah sumbu x dan ke arah sumbu y.
Jadi fx yang ini adalah fx. Fx itu adalah komponen dari vektor f ke arah sumbu x. Fx dihitung dengan f dikali dengan cos theta. Nah, sekarang bagaimana dengan fy? Ya, fy adalah komponen dari sumbu komponen dari vektor f ke arah sumbu y. Ya, ini kita sebut dengan fy. Maka fy ini adalah f dikali sin theta. Tapi ingat ya, ini x cos dan sinnya itu bukan karena x atau karena y, tapi dilihat sudutnya di mana. Nanti bisa jadi kebalikannya, sudutnya ada di sini. Kalau sudutnya ada di sini, maka kita uraikan ya ke arah sumbu x dan ke arah sumbu y. Maka yang berlawanan dengan sudut itu kita gunakan sin. Jadi fx itu bukan cos tapi sin. Fx sama dengan f sin theta. Sedangkan yang bersebelahan dengan sudut sekarang fy kan, berarti karena sudutnya di situ maka fy sama dengan f cos theta. Nah, mari kita bahas sebuah contoh soal ya. Sebuah contoh soal misalkan seperti ini ya. Oke. Jadi ada 3 buah gaya di koordinat kartesian 2 dimensi ya. Ada gaya F1, ada gaya F2 dan gaya F3. F1 besarnya 4 Newton, F2 besarnya 6 Newton dan F3 besarnya 10 Newton. F1 membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X, sedangkan F2 itu membentuk sudut 53 derajat ya. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah resultan ketiga vektor tersebut dan tentukan arah vektor resultan terhadap sumbu X ya. Jadi berapa sudut akhirnya tuh terhadap sumbu X, karena sumbu X positif ya. Karena biasanya kan atau memang aturannya adalah bahwa sudut itu dihitung dari kuadran 1 kan. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Nah, baik. Mari kita kerjakan soal ini. Nah, kita pindahkan ke kiri supaya agak luas nih buat nulisnya. Nah, pertama kita uraikan dulu masing-masing vektor yang tidak ada di sumbu. Kenapa? Karena kita akan menghitungnya di sumbu aja supaya gampang. Jadi kita uraikan semua vektor yang tidak ada di sumbu, yaitu F1 dan F2 ya. Kalau F3 dia sudah ada di sumbu, jadi nggak usah diuraikan lagi. Nah, F1 kita uraikan ke arah sumbu X. Ya, yang ini berarti komponennya itu adalah F1 adalah 4 dan kali dengan cos ya. Seperti tadi kan, yang sebelah dengan sudut kali dengan cos. Jadi 4 cos 37. Sedangkan ke arah sumbu Y, berarti vektornya yang itu adalah 4 dikali dengan sin 37 gitu ya. Itu adalah komponen-komponen F1 di sumbu X dan di sumbu Y. Jadi 4 cos 37 dan 4 sin 37. Sekarang yang F2. Yang F2 kita uraikan ke sumbu X. Ini jadinya yang ini ya, 6 cos 53 ya, karena sudutnya adalah 53 dan ini sebelah dengan sudut, jadi gunakan cos. Jadi 6 cos 53, sedangkan yang ke arah sumbu Y itu kali dengan sin. Jadi 6 sin 53 ya. Jadi komponen-komponen F2 itu ke arah sumbu X 6 cos 53, ke arah sumbu Y 6 sin 53. Nah, F3 nggak usah diuraikan karena dia sudah di sumbu. Nah, kemudian apa? Kemudian kita jumlahkan vektor-vektor gaya tersebut di sumbu masing-masing ya. Nah, kita gunakan aturannya seperti ini. Kalau di sumbu X kan kita menggunakannya metode grafis ya atau metode gambar. Nanti bisa juga menggunakan metode analitis. Nah, dalam metode grafis ini kita ambil sebuah perjanjian tanda ya, perjanjian tanda. Kalau di sumbu X yang ke kanan, yang arahnya ke kanan, kita beri tanda positif, yang ke kiri kita beri tanda negatif. Nanti kalau di sumbu Y, yang ke atas beri tanda positif, yang ke bawah beri tanda negatif ya. Nah, sekarang kita kerjakan di sumbu X dulu. Jadi kita tulis sigma fx. Sigma fx itu adalah resultan gaya yang bekerja di arah sumbu X. Nah, kamu lihat di sumbu X itu ada 3 gaya. 2 ya. Ada 4 cos 37 dan 6 cos 53. Nah, 4 cos 37 bernilai positif karena dia ke arah kanan, sedangkan 6 cos 53 bernilai negatif karena dia ke arah kiri ya. Jadi 4 cos 37 min 6 cos 53. Cos 37 itu adalah 0,8, sedangkan cos 53 itu adalah 0,6.
Sehingga kalau dikali dengan masing-masing gayanya itu adalah 3,2 min 3,6. Sehingga besarnya adalah min 0,4. Jadi resultan gaya tersebut di sumbu X itu adalah min 0,4. Artinya 0,4 ke arah kiri. Kalau digambar yang kuning ini. Ya, jadi ini adalah resultannya min 0,4 Newton. Nah, sekarang lihat yang ada di sumbu Y ya. Di sumbu Y ada 4 sin 37, ada 6 sin 53 dan ke bawahnya ada 10. Jadi yang ini positif 4 sin 37 dan 6 sin 53, sedangkan yang 10 Newton ini negatif karena dia ke bawah. Jadi sigma Fy, oh ini tadi ya sigma Fx ya. Jadi sigma Fy sama dengan 4 sin 37 ditambah 6 sin 53 min 10 ya. Kita masukkan nilai sin 37 dan sin 53 yaitu 0,6 dan 0,8. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 2,4 plus 4,8 min 10 yaitu 2,8 min 2,8 Newton. Karena dia bertanda min artinya di sumbu Y ini dia berarah ke bawah. Yang ini gambarnya ya, yang kuning ini. Nah, ini adalah Fy, sigma Fy. Jadi kita udah dapat nih sigma Fx-nya ke kiri, sigma Fy-nya ke bawah. Nah, sekarang bagaimana dengan sigma F? Sigma F kita gunakan metode jajaran genjang, dapatlah kita ke sana yang hijau nih. Ini adalah sigma F. Nah, bagaimana menghitung sigma F dengan aturan kosinus yang tadi? Nah, tapi ingat ya, ini jadi lebih mudah karena kita sudah uraikan ke masing-masing sumbu. Artinya, sudut yang dibentuk antara Fx dan Fy itu sudah pasti 90 derajat. Ya, kalau 90 derajat, kosinusnya adalah 0. Sehingga persamaan yang tadi, yang F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 2F2 2F1 F2 cos theta itu ya, cosnya itu sama dengan 0. Sehingga yang tersisa hanya seperti ini aja. Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Karena 2Fx Fy cos theta-nya sama dengan 0 karena sudutnya 90 derajat nih antara Fx dan Fy. Jadi nggak usah lagi dihitung. Jadi itulah kenapa kita masukkan ke sumbu supaya jadi lebih mudah juga ininya. Ya, jadi min 0,4 kuadrat plus min 2,8 kuadrat itu sama, adalah Fx dan Fy-nya. Kemudian kita dapat hasilnya adalah 2,83 Newton. Jadi yang hijau ini besarnya adalah 2,83 Newton. Sekarang bagaimana dengan arahnya? Nah, untuk menghitung arahnya, kita gunakan tangan ya. Kita gunakan tangan. Yang namanya tangan itu kan depan bagi samping ya. Jadi kalau misalkan ini adalah alfa, maka depannya itu adalah Fy, sampingnya adalah Fx. Maka Fy dibagi Fx. Kita gunakan besarnya aja ya, karena kita menggunakan metode grafis nih. Arahnya kita lihat dari gambar. Kita gunakan besarnya aja sehingga minnya nggak usah dibawa. Jadi tangen alfa itu adalah 2,8 bagi 0,4 yaitu 7. Artinya alfa itu adalah arcus tangen dari 7 yaitu sekitar 81,9 derajat. Nah, ini dihitungnya dari sini. Tapi yang ditanya di soal adalah dari sumbu X. Ya, berarti tambahkan dengan 180 derajat. Ya kan segini kan adalah 180 derajat ditambah dengan alfa. Jadi, nah yang itu adalah theta ya. Theta itu adalah 180 derajat ditambah dengan alfa ya. Jadi dari sini ke sini kan 180 derajat, dari sini ke sini adalah alfa. 180 derajat ditambah dengan alfa. Alfa tadi sudah kita hitung 81,9 sehingga hasilnya adalah 261,9 derajat ya. Itu dihitung dari kuadran 1 ya, kuadran 1. Yang ini berarti. Ya, demikian pembahasan mengenai vektor. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.